terus jadi salah satu pemegang. Sebenarnya dari kemarin ya, dari Desember beliau tuh hubungin saya. Desember Jadi tahun kalau ada yang ngomong ini settingan, aduh, ini sudah terlalu lama banget. Dari Desember tuh beliau hubungin saya, beliau telepon mau beli Athena Group katanya pada waktu itu. Saya bilang langsung, saya tidak mau jual perusahaan, saya bilang. Saya nggak pernah mau jual perusahaan. Pada waktu itu beliau bilang, oke, kita ngobrol dulu dah, duduk dulu. Saya bilang saya ada second brand itu mungkin bisa saya jual, mungkin saya bilang seperti itu ya. Dan itu pertemuan pertama saya di Kelapa Gading, duduk, ada saya, ada manajer saya, ada Bang Hotman, ada manajernya juga pada waktu itu duduk, itulah yang difoto dan itulah yang diposting, yang itu yang buat jadi pangkal masalah, yang kata si Abang Botak itu adalah akar dari sebuah masalah. Sebenarnya dia akar masalahnya, karena kita tuh cuma ngomongin bisnis pada waktu itu, duduk nggak ngomong apa-apa. Ngomongin bisnis, saya bilang oke, saya coba hitung harga perusahaan saya. Jadi pada waktu itu butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Saya datang lagi ke Bang Hotman, saya kasih tahu berapa angkanya, ngobrol alot kayak gitu. Dia bilang dia mau cek dulu, dia beli semua skincare saya sendiri, dia cek sendiri semuanya. Akhirnya pertemuan keempat kelima kita ada kesepakatan, tapi pada waktu itu bubar gara-gara Abang Botak. Nah, waktu itu kalau beliau katakan bahwa ketika beliau umroh itu Pak Dokter tidak klarifikasi ke beliau untuk berpindah ke Pak Hotman. Gimana sih ceritanya sampai kecurigaan itu atau muncul kalimat itu dari beliau sendiri? Saya nggak perlu mengklarifikasi apa-apa ya. Saya pikir siapapun pengacara yang saya tunjuk itu adalah hak saya. Saya nggak perlu klarifikasi apa-apa ya. Dan Bang Hotman itu sudah klarifikasi bahwa dia bukan pengacara aja. Apalagi yang harus saya klarifikasi lagi, kan menurut saya seperti itu. Dan saya kasih tahu ya ini ya, Bang Hotman tuh baik hati banget, jujur saya bilang. Kalau nggak ada si Botak, mungkin dari bulan Maret atau bulan April kita sudah tanda tangan sign kontrak sama-sama. Ya. Tapi karena dia jaga perasaan si Botak, ya, jadi kayak nanti aja lah kita kerjasama ini, nanti aja lah. Karena apa? Nanti takutnya kita kerjasama makin intim, makin dekat, si Botaknya makin cemburu kayak gitu kan. Tapi ternyata yang nggak terbendung, mau apapun kayak dia nggak peduli juga kayak gitu kan, mau kita kerjasama nggak kerjasama, pokoknya dia serang aja Bang Hotman kan. Nah, pada akhirnya sempat tertunda lama, Juni kita ketemu lagi dan akhirnya kemarin clear. Berarti muncul ini sebelum beliau klarifikasi ke Dokter Ricard untuk beliau membuat klarifikasi itu. Jadi muncul kecurigaan atau seperti apa itu hanya Dia curiganya itu dari bulan Januari gara-gara foto berdua dengan Bang Hotman. Itu aja muncul dari situ saja. Siapapun yang foto berdua dengan saya kayaknya akan diincar oleh Pak, balik lagi untuk yang ini, jadi cuma investornya Bang Hotman aja atau mungkin ada the next akan ada investor lain juga? nggak ada. Kalau sampai titik sekarang saya nggak ada butuh duit, saya juga nggak butuh investor sebenarnya. Jadi ini hanya untuk orang tertentu aja, dan saya ngelihat Bang Hotman akan menambah nilai value perusahaan saya, makanya saya bisa mau jual ke Bang Hotman. Bisa cerita sedikit nggak Pak sekilas tentang Athena-nya sendiri itu seperti apa? Athena itu brand yang saya bangun 9 tahun yang lalu. Bentar lagi ulang tahun yang ke-9 nih. Dan Athena itu skincare pertama menurut saya, pionir yang memperjuangkan skincare, anti skincare abal-abal. Seperti yang kalian tahu lah, saya kan benar-benar fokus banget di skincare abal-abal. Dan saya pengen buktikan bahwa skincare yang tidak abal-abal pun bisa viral, bisa laris manis. Kalian bisa lihat ya, ini bukan saya ngomong apa ya, boleh cek siapapun skincare nomor 1 terviral atau skincare apapun yang viral di Indonesia, cari latar belakang dulunya. Cari sekitar 6 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, semuanya polosan. Percaya nggak? Jadi semuanya sudah terkenal dulu karena polosan, banyak yang pakai, baru habis itu pindah ke Bepom. Dan saya pengen membuktikan bahwa ini skincare dari awal Bepom sampai akhir Bepom, ini bisa viral. Itu pertama kali saya buat. Ya. Lalu setelah viral, setelah maju, Athena ada di mana-mana, istri saya memang bilang bahwa Athena ini menengah ke atas, di mana cuma kaum orang kaya. Sedangkan kan yang pakai skincare abal-abal kan banyak kan orang menengah ke bawah nih. Cantik itu adalah hak semua wanita Indonesia, istri saya bilang seperti itu. Makanya saya membuat satu brand lagi, Dr. Hen, untuk menengah ke bawah. Dan harusnya pasarnya lebih banyak, dan ini kita banyak pakai mitra, di resellerin, ada distributor, dan juga ada franchise. Dan ini yang membuat Bang Hotman tertarik justru, gitu. Dengan range harga yang berapa sih Pak? Kalau Athena satu paketnya 790, boleh cari. Satu paket skincare paling mahal di Indonesia yang viral.
Yang lain kan 300-an semua tuh. Ada yang 200-an. Yang paling mahal tuh Athena, sombong banget ya. 790.000. Sedangkan Dokter Han ini 380.000. Jadi setengahnya bisa. Dan sudah ada di berapa kota, Pak? Kalau Athena total ada berapa ya? Total ada 17 ya. Total ada 18 Athena. Kalau Dokter Han total cabang ada 5. Karena skincare masih baru ya, 9 tahun versus 2 tahun. Jadi 5 cabang itu Jakarta only atau memang sudah ada di Jabodetabek dan provinsi lain? Ada di Palembang, ada di Surabaya, ada di Jakarta, dan ada di Bali. Tapi itu semua kualitasnya terjaga aman banget ya, dokter. Semuanya di bawah Athena Group. Jadi masih walaupun kita menengah ke bawah, tapi semua SOP, semua dokter, semua training, semuanya by Athena Group. Jadi semuanya tetap rasanya rasa Athena semuanya. Oke, Dok, thank you, sedikit Pak. dong dok, kemarin sempat laporin Rasman 15 itu tentang apa, terus udah sampai mana sekarang?